Pasar saham Indonesia memasuki periode yang dinanti investor global menjelang peninjauan ulang indeks utama dunia. Topik pilihan pemirsa di mana pasar saham Indonesia memasuki periode yang dinantikan investor menjelang peninjauan ulang indeks utama dunia. Salah satunya adalah review MSCI pada Agustus 2026. Di mana CGS International Sekuritas Indonesia menyebutkan dua saham berpotensi keluar dari indeks MSCI, yakni PT Charon Pokphand Indonesia Tbk atau CEPIN dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo. Pasar saham Indonesia memasuki periode yang dinanti investor global menjelang peninjauan ulang indeks utama dunia. Perubahan komposisi indeks MSCI dan FTSE pada Agustus dan September 2026 berpotensi memicu pergerakan besar pada sejumlah saham, terutama yang terkait dengan arus dana asing berbasis indeks. Dalam proyeksi awal CGS International Sekuritas Indonesia, peninjauan ulang MSCI Agustus 2026 yang akan diumumkan pada 13 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia dan mulai berlaku saat pembukaan perdagangan 1 September 2026 berpotensi mencatat sejumlah penghapusan saham Indonesia dari daftar indeks. Menurut proyeksi CGS, saham yang paling berpeluang keluar dari MSCI adalah PT Charon Pokphand Indonesia Tbk atau CPIN. Selain itu, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk juga masuk radar. Namun peluang tersebut sangat bergantung pada keputusan MSCI terkait status pembekuan saham tersebut. CGS menilai Goto hanya berpotensi mengalami perubahan apabila MSCI mencabut status pembekuannya. Sementara itu, peluang PT Bumi Resources Minerals Tbk untuk terdepak dinilai sangat kecil. Sebelumnya pada awal Juli, MSCI resmi mempertahankan seluruh kebijakan pembatasan terhadap pasar saham Indonesia. Dalam MSCI Global Investable Market Indexes Review 2 Agustus 2026, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Market Classification Review, sehingga kebijakan freeze yang telah diterapkan sebelumnya tetap berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. MSCI juga menegaskan seluruh kebijakan khusus yang telah diterapkan terhadap Indonesia tetap dipertahankan. Meski demikian, status pasar saham Indonesia dipastikan masih berada pada kategori emerging markets. Berbagai sumber ada Exchange. Informasi emiten pemirsa, PT Astra International Tbk atau ASI mencatatkan penurunan kerja di semester 1 2026. Laba bersih perseroan turun 19,22% secara tahunan dan pendapatan perseroan turun 3,03% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Astra International Tbk atau dengan kode saham ASII mencatatkan laba bersih sebesar Rp12,5 triliun per semester 1 2026 atau turun 19,22% dari periode sama tahun sebelumnya di Rp15,51 triliun. Sejalan dengan laba bersih, pendapatan juga turun 3,03% menjadi Rp157,91 triliun di semester pertama 2026. Dari sebelumnya di Rp162,85 triliun di periode yang sama tahun lalu. Bisnis tambang dan alat berat Astra Demolitori anak usaha UNTR mencatat laba bersih Rp2,7 triliun di semester 1 2026 atau turun 46% year on year dipicu minimnya penjualan emas dari tambang Martabe serta dampak penurunan alokasi rencana kerja dan anggaran biaya batu bara nasional yang menekan permintaan alat berat. Presiden Direktur PT Astra International Tbk, Rudi mengatakan, anjloknya laba perseroan di semester 1 2026 karena grup mencatat peningkatan kontribusi dari bisnis otomotif dan jasa keuangan. Namun penurunan kontribusi dari bisnis solusi pertambangan dan alat berat mengakibatkan penurunan laba bersih grup secara keseluruhan. Sementara itu, dua bisnis inti perseroan lainnya mencatatkan pertumbuhan. Laba bersih segmen otomotif naik 9% year on year, menjadi Rp5,91 triliun dari Rp5,40 triliun. Bisnis jasa keuangan bukuan laba Rp4,65 triliun atau naik 6% year on year. Jika di akhir tahun 2025 Astra masih mencatat kas bersih Rp7,2 triliun, saat ini perseroan membukukan utang bersih Rp6 triliun di luar bisnis jasa keuangan. Perubahan tersebut dipicu akuisisi perusahaan tambang emas PT Arafura Surya Alam, pelaksanaan program buyback serta kebutuhan modal kerja. Sumber untuk ID Actional. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat di tengah pelemahan tajam dolar Amerika di pasar global di sesi sebelumnya. Dikutip data Tartia hingga Jumat siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,09% di level 18.064 per dolar Amerika.
di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,19% ke posisi 18.040 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat terpantau menguat di 0,26% ke posisi 100,130. Meski menguat, indeks dolar Amerika masih berada jauh di bawah posisi perdagangan sebelumnya setelah di Kamis terpuruk 1,01% ke level di bawah 100, tepatnya di 99,864. Pergerakan rupiah jelang akhir pekan kembali mendapatkan angin segar pemirsa dari pelemahan tajam dolar Amerika di pasar global di sesi sebelumnya, di mana indeks dolar Amerika tertekan setelah pasar rilis data inflasi Amerika di Juni melandai ke 3,7% secara tahunan dan data pertumbuhan ekonomi Amerika tumbuh 1,5% di kuartal kedua 2026, melambat dari kuartal sebelumnya dan lebih rendah dari proyeksi pasar di 2,1%. Data tersebut kembali mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan The Fed setelah mempertahankan suku bunga di pertemuan pekan ini. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin menguat ke 18.040 rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.676 rupiah, pound sterling di level 24.273 rupiah dan di Jepang di 112,51 rupiah. Informasi komoditas pemirsa, harga minyak turun jelang akhir pekan namun tetap berada di jalur kenaikan bulanan. Harga emas bergerak tipis dan masih bertahan untuk mendekati level 4.100 dolar Amerika per troy ounce. Sementara harga batubara berbalik melemah usai naik tajam dibayangi pelemahan harga minyak. Harga minyak turun Jumat pagi waktu Asia, namun tetap berada di jalur kenaikan bulanan karena lebih dari banyak pasokan mengalir melalui titik-titik penting maritim, meskipun tidak ada terobosan besar dalam pembicaraan antara Amerika dan Iran. Mengutip Reuters, harga Brent turun 1,03 dolar Amerika atau 1,2% menjadi 88 dolar Amerika per barrel. Minyak mentah WTI Amerika turun 1,50 dolar Amerika atau 1,8% ke 82,09 dolar Amerika per barrel. Secara bulanan, Brent dan WTI diperkirakan akan naik sekitar 20%. Harga emas bergerak melemah tipis di perdagangan Jumat pagi waktu Asia, namun masih berada di jalur mencatat kenaikan bulanan pertama dalam 5 bulan terakhir. Kenaikan harga emas didorong meningkatnya minat terhadap aset safe haven setelah The Fed mempertahankan suku bunga acuannya di pertemuan terakhir. Selain itu, pelaku pasar juga mencermati perkembangan konflik Amerika Serikat dan Iran yang makin meluas ke beberapa negara teluk. Mengutip Reuters, harga emas spot turun 0,2% di 4.096,29 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara jatuh setelah menguat signifikan 3,5% di Rabu. Merujuk referentif, harga batu bara di perdagangan Kamis waktu setempat ditutup di 134,05 dolar Amerika per ton, jatuh 1,07%. Penurunan harga batu bara disebabkan harga minyak turun hampir 2% di penutupan Kamis. Meski perang Amerika dan Iran makin meluas. Diketahui minyak dan batu bara adalah komoditas substitusi sehingga harganya saling mempengaruhi. Sementara China melaporkan harga batu bara termal di mulut tambang China cenderung stabil. Meskipun beberapa tambang menaikkan melemah di 1,51% di level 82,34 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,10% di level 17.279 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,61% di level 4.075 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,06% di level 4.634 ringgit Malaysia per tonnya.